Nah, di sini kusala. Nah, kusala janaka kama ini mendorong ya kusala sehari-hari ya, mendorong kusala janaka kama sehingga nah gitu. Di sini waktu patisani apa? Ya sebagai patisani selanjutnya. Kalau di sini kusala berarti di sini nanti nama rupanya yang apa? Nah begitu. Ya contoh ya upasaka. Nah ini ada upasaka nih. Menjalankan Pancasila, ya kan? Kalau kita biasa-biasa menjalankan Pancasila kan? Ya, Bang, mau nanya dulu, Pak Bang. Silakan. Tadi yang ceritanya anjing sama majikan, kayaknya majikan yang punya salah deh. Kalau punya salah kan kayak digigit. Misalnya, majikannya lupa kasih makan, dia lapar digigit gitu. Atau gitu. dia lagi bagaimana kejepit kakinya digigit majikannya. Ya, Kalau kita ya. melakukan sesuatu nggak mungkin digigit gitu. Kalau dia gigit berarti perbuatannya apa? Ya udah itu aja. Karena ada gigitannya dia dipukul. Itu aja. Jadi dia pincang. Ya, tapi karena ada satu. Ya, namanya itu segala muncul pasti ada kondisinya. Ya. Segala sesuatu muncul pasti ada kondisinya. Ya. Tapi kalau Bapak mungkin ya udah cukup. Ya. Ini aja. Nah, ada upasaka ya. Kalau kita umat orang biasa ini paling penting ya jalankan Pancasila kan. Banyak kan sih bilang bentong ya. Masa berbentong itu tidak mungkin. Kadang-kadang dia jalanin, kalau enggak ya enggak. Tapi setelah mendengar dhamma, waduh, saya tahu nih sekarang sedih hidup. Oh, sedih hidup itu membuat bulatan-bulatan. Oh, bulatan ini supaya begini. Nah ini kan. Tadi jalankan Pancasilanya belang bentong. Sekarang kalau sudah nanti dhamma, saya jalan 8 sila. Nah, atas sila, meditasi, baca parita, biar benar baca paritanya kan, tahu. Nah, apa yang terjadi? Begini prosesnya. Namanya tadi upasaka hanya menjalankan Pancasila, ya. Harusnya patisandinya di sini memang yang kusala, tapi lahirnya harusnya apa? Sebagai manusia dan orang deh ya ceritanya. Dia harusnya sebenarnya terlahir sebagai manusia, ya. Pancasila baik nggak? Baik. Jadi janaka kamanya baik nggak di sini? Baik. Nah, janaka kama yang baik ini harusnya dia terlahir sebagai manusia. Tapi dia mendengar dhamma, ngerti dhamma, bikin bulatan ini. Oh, ada seni bikin bulat yang salah. Dia belajar praktek atasila, meditasi. Ya. Nah, perbuatan baik yang dia lakukan ini baik nggak perbuatan dia atasila? Meditasi. Nah, ini mengkondisi mendorong. Nah, ini dia perbuatan baik-baik yang dia lakukan mendorong janaka kama ini tambah berbobot. Yang sedang jadi tambah sempurna. Tadinya sedang hanya lahir sebagai manusia, sekarang jadi dewa 6 gitu. Bagaimana? Bisa diterima? Meningkat kualitasnya. Ya, harusnya dari manusia dilahir di alam tusita misalnya. Jadi enak kan diseluruhkan tusita kan menikmati. Mirip yang fungsinya kayak janaka kama di atas. Ini fungsinya menghantar janaka kama yang sedang jadi sempurna. Harusnya terlahir sebagai manusia, jadi terlahir jadi dewa 6. Ya, jadi perbuatan baik ini mendorong dia sehingga patisannya di alam dewa. Jadi perbuatan baik ini mendorong kusala janaka kama. Dia sudah punya potensi janaka kama yang kusala untuk muncul waktu dia mungkin harusnya. Tapi ditambah lagi dengan perbuatan atasila, meditasi, berdana, dia tahu ada bulatan-bulatnya begini. Nah, karena tahu, mendorong akhirnya dia terlahir di alam dewa 6. Misalnya di tusita, dalam surga dewa 6 tahu kan ya? Tahu dah. Ya, bagaimana? Bisa terima ini. Nah, ini fungsinya untuk mendorong janaka kama. Ya. Biasanya main itu fungsi sebagai janaka kama gimana, Pak? Bagaimana beda apa? Atas itu. Ini membantu nama rupa. Bukan yang atas fungsi sebagai janaka. Fungsi janaka kama tadi perbuatan tadi kan udah dijelaskan dari mana datangnya janaka kama. Bedanya gitu, Pak.
Bedanya, memang janaka kama di sini, ya perbuatan sehari-hari tadi sudah dijelaskan kan. Ya, dalam setiap sehari-hari kita membuat akusala dan kusala, ya kan? Nah, perbuatan sehari-hari ini punya 4 fungsi. Dia berfungsi sebagai janaka kama, dia berfungsi sebagai pendorong. Nah, ini kan sebagai janaka kama, dia juga berfungsi sebagai pendorong. Nanti akan kita bahas dia berfungsi sebagai penekan. Nanti akan kita bahas lagi dia berfungsi sebagai pemotong. Sekarang kita membahas yang sebagai mendorong. Kan tahu datangnya dari mana janaka kama tadi? Sudah kan? Di sini akan muncul janaka yang akusala, di sini akan muncul janaka yang kusala. Nah, kusala-kusala ini bisa dimainkan lagi. Ada teman? Ini? Silakan. Jadi ada di setiap perbuatan kita, ucapan kita, perbuatan kita dan pikiran itu menjadi potensi pelajaran kita itu janaka kama. Setiap saat, setiap detik, waktu melihat, waktu mendengar itu potensi buat jadi janaka kita, buat jadi kelahiran kita. Jadi bukan cuma yang lalu kali kagak, setiap momen yang kita buat itu potensi buat kelahiran kita. Karena benar menjaga pikiran yang bersih setiap saat itu yang harus dijaga. Kalau kita mau potensi janaka kamanya baik, itu semi hidup. Jangan lupa seni hidup, ya. Bikinlah bulatan-bulatan yang kusala. Jadi dapat itu potensi buat jadi janaka kama. Nah, bagaimana? Sudah bisa diterima. Jadi kusala perbuatan sehari-hari yang baik bisa mendorong kusala janaka kama yang bobotnya tadi sedang menjadi sempurna. Sedangnya harusnya terlahir sebagai manusia, didorong lagi dengan kekuatan baik lagi, terlahir sebagai didera 6. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Selanjutnya cukup ini. Ya, lama. Ya, kalau bisa diterima kita lanjutkan. Mendorong janaka kama ya, yang kusala mendorong kusala. Sekarang ada lagi ya, yang akusala. Namanya perbuatan kita kan ada yang akusala, ada yang kusala kan? Nah, sekarang yang akusalanya. Bagaimana yang akusala? Akusala kama yang kita lakukan sehari-hari mendorong akusala janaka kama yang sedang berbuah, sedang ya. Akusala janaka kama yang sedang berbuah, yang sedang berlangsung. Nah, sekarang di sini ya prosesnya begini kira-kira. Ini akusala janaka kama, berarti di sini apa nih? Janaka kamanya yang akusala. Perbuatannya bagaimana ini? Perbuatannya sehari-hari. Di sini bulatannya apa? Nah, bulatannya akusala semua, semua. Berarti dia nggak ngerti dhamma, nggak tahu seni hidup. Nah, perbuatan-perbuatan ini mendorong akusala janaka kama yang sedang berjalan menjadi sempurna lagi, lebih tambah kuat. Nah, di sini ada contoh. Contohnya harus lebih enak ya. Namanya, ya. Seseorang bisa muncul janaka kama yang akusala, contohnya apa kira-kira? Misalnya dia terlahir sebagai nelayan, ya kan? Apa kerja seorang nelayan? Nangkap ikan, membunuh terus kerjanya ya. Nah, sebagai seorang nelayan yang kerjanya suka membunuh, istilahnya mau tahu nggak tahu, istilah proses sedang berjalan kan, nangkap ikan untuk membunuh. Nah, dia punya potensi untuk apa? Janaka kama terlahir di alam, misalnya ya, bisa dia lahir di alam peta, ya. Bisa juga manusia dengan manusia yang lemah, gitu ya, cacat, ya kan? Manusianya yang cacat lah misalnya, ya, penyakitan lah, lemah fisiknya lah, ya. Nah, setelah dia jadi nelayan, karena tambah gelap, dia nggak ngerti dhamma nih orang. Apalagi dia mabuk-mabukan. Udah terlahir sebagai nelayan, dapat duitnya itu, dapat hasil nangkap ikan, mabuk-mabuk. Mabuk-mabukan ya, mabuk-mabukan. Dalam keadaan mabuk ada biku lewat, dibunuh seorang biku. Tak sebab dia lagi mabuk, namanya orang mabuk kan,
Ini ceritanya yang ekstrim supaya kalau namanya ekstrim itu gampang diingat. Ya. Udah jadi nelayan, ya mabuk-mabukan, tahu di mana ceritanya Bikru lewat diburu sama Bikru. Ya kan? Diburu sama Bikru. Apa? Aku salahnya di sini tambah apa? Tambah gede. Nah, harusnya dia pun namanya terjadi terlahir sebagai nelayan, dia berbuat aku salah kama, dia janaka kamanya harusnya bisa terlahir di peta atau di manusia cacat. Tapi kekuatan membunuh Bikru di sini mendorong lagi, ini sangat kuat mendorongnya. Akhirnya di sini apa? Awici ini, Patisadinya ya, di neraka yang paling dalam nih. Neraka Awici 100 kapal. Nah, kalau perbuatan ini nggak bakal abusi, ya nggak bakal abusi. Dia harus berbuah matang semua sampai bisa habis baru dia bisa. Nah, bagaimana kelihatan? Jadi orangnya udah sebagai nelayan, ya mabuk-mabuk ngebunuh lagi. Nah, ini harusnya dia manusia atau peta, yang manusia cacat peta yang itu akhirnya terhantar ke Awici paling dalam. Nah ini, ya ini hukum kama. Bagaimana? Bisa diterima? Ya. Oh gitu boleh. Ya. Kalau ini tadi cerita yang tadi sebagai Wisaka ya, Wisaka itu dia datangnya terang, jadi pulangnya terang ya. Kalau cerita ini nelayan ini datangnya terang, pulangnya gelap. Tuh ya. Gitu ya. Itu Pak Henry itu mau cerita begitu. Ya. Jadi ketan kita ya, hati-hati. Kita lahir jadi manusia itu udah terang. Terang itu sebenarnya lahir sebagai manusia itu terang. Kita ini berpotensi berbuat baik itu bisa. Kita bisa mengukir hal-hal yang indah. Waduh. Buat kita Ya, salah di sini bulatan-bulatan. Ya. Tapi karena tidak mengerti dhamma, datangnya sudah terang, ini pulangnya gelap. Itu Pak Henry maunya itu ya. Jadi mungkin ini kesan supaya kita bisa, oh iya, kita ini mau kemana? Pulang ke gelap atau pulang terang lagi? Nah, gitu ya. Bagaimana? Bisa terima sampai batas ini? Tapi Pak Pong, gelap-gelapan. Ya. katanya dia bisa begitu juga karena kamanya. Ya memang perbuatan dia mau dia ke sana. Karena dia itu begitu, sama bukan lagi yang nelayan tadi. Ya. Karena kamanya begitu. Ya. Bisa begitu. Memang itu akibat dari kama, semuanya akibat dari kama. Cuma setelah kita menerima hasil yang begini, mau diapakan oleh kita? Dia kan punya tubuh begini, wipaka. Punya fisik begini, wipaka. Wipaka ini mau diapakan selanjutnya? Kan tergantung wipaka. Mau bikin bulatan yang kusala atau bulatan yang aku salah. Ini merubah nasib. Kalau Bapak bikin yang aku salah terus, ya datang terang pulang gelap lah Bapak. Ya, kalau Bapak bikin yang salah, ya datang terang pulang terang tanpa meningkat. Bahkan terbebas. Kama ini tujuannya nanti kalau udah lagi kama ini secara utuh, kita akan terbebas dari hukum-hukum ini nanti. Ini kan hukum yang berkondisi bagi mereka yang berkondisi. Nanti kita bisa terbebas dari kondisi ini. Ini untuk menghantar kita supaya bisa terbebas dari kondisi. Baca Mangala Sutta, renungkan. Di situ terdapat bagaimana kita harus hidup. Adanya di Mangala Sutta, jangan baca Mangala Sutta karena diterjemahkan nggak bakal ngerti. Tuh, ya. Sutta itu artinya khotbah sang Buddha tentang kebenaran. Nah, kalau Mangala Sutta tentang berkah, mau berkah silakan baca. Itu penting buat kita. Jadi kita pergi wihara ada manfaatnya. Kalau kamu gereja itu untuk gereja warung rajin dia buka apa? Buka Bible Alkitab. Kalau kita Baru kemarin diajar lupa. Baru kemarin dibukain Pak, itunya lupa. Pak Pong, saya ini Pak Pong. Ya silakan. Misalnya memang karena kehidupan menuntutnya seperti itu gitu. Ya. Misalnya yang nelayan itu dalam kondisi waktu peperangan,
sehingga dia memang dituntut kondisi seperti itu, harus dia melakukan penyelamatan diri waktu mungkin dia mau selamatin keluarganya atau apanya, Ya. sehingga dia melakukan aku salah. Ya. Itu bagaimana? Yang memang wipaka dia, tapi wipaka ini mau dirubah atau enggak? Mau merubah nasib nggak Bapak maksudnya di sini? Kalau mereka kan menurut saya nasib sudah ditakdirkan, tapi secara budis nasib berjalan sesuai karma. Tapi kalau dia diamin aja, ya mungkin keluarganya juga bisa terbatas. Dia bikin diri karma. Jadi tukang perahu kan bisa. Memang kita sih teori mungkin gampang. Ya. Tapi sih saya yakin kalau kita ngadepin kehidupan sehari-hari, praktek gitu ya, Ya. mungkin ya ada hal-hal yang gimana ya, kalau kita telantarin gitu misalnya. Ya. Maksudnya gitu, nanti Bapak sebaiknya begini, nelayan-nelayan kumpulkan suku belajar dhamma salah satu. Iya, maksud saya salah satunya mungkin Ya. nelayan gitu. Nelayan itu misalnya Bapak ajarin supaya belajar dhamma di sini. Nanti dia akan merubah dirinya. Kedua, kalau dia tidak mau belajar dhamma, dia bisa melakukan perbuatan berdana, dana kehidupan. Ya. Salah satunya dari kehidupan. Jadi mau hidup yang sudah mau siap dibunuh, si bunuh itu Bapak kondisikan supaya dia bisa hidup lagi. Itu satu kompensasi. Istilahnya menetralisir, istilahnya meringankan. Sebaiknya sih Bapak ajak ke sini supaya dia tahu merubah nasibnya. Oke? Jadi berarti kita ingin duduk di sini, kita mengerti setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita itu akan menimbulkan hasil. Hati-hati. Maksudnya sini, kalau kita ke sini nanti enggak. Nah inilah tujuan kita belajar dhamma supaya kita mengerti, bisa memperbaiki hidup kita, supaya lebih baik lagi yang akan datang. Nah, di sini kita lanjutkan. Lagi. Ya, nah, di sini ada yang C, upapila kakama, hukum kekuatan yang menekan, pula mengolah, menyelaraskan suatu akibat dari suatu sebab. Ya, jadi wipaka yang sudah ada, kita selaraskan, kita tekan. Ya, di sini hukum yang menekan, ya, menekan, mengolah, menyelaraskan akibat dari suatu sebab. Menekan, menyelaraskan, ya, akibat dari sebuah sebab. Akibat dari sebuah sebab berarti wipaka, ya. Nah, wipaka yang sudah ada. Nah, sekarang begini. Namanya menekan itu hanya menggeser. Yang menekan itu hanya menggeser. Seperti tadi ada pertanyaan, bisakah seseorang yang setiap hari dari lahir sampai tuanya itu sebelum meninggal dia bisa terakhir dalam surga, perbuatannya buruk, bisa nggak terakhir di surga kan? Bisa. Itu sifatnya hanya menggeser. Jadi citanya tadi, limitanya tadi yang buruk itu karena punya keyakinan dia, wah dosa saya sudah hapuskan. Karena yakin saat itu muncul limita yang baik. Limita yang baik ini hanya tergeser, diselaraskan, ditekan, diselaraskan. Fungsinya hanya sementara. Tapi suatu saat dia akan muncul lagi, ya, punya potensi untuk muncul lagi. Kalau menekan tuh dia bisa muncul lagi, hanya ketekan sebentar, tertunda, ya. Nah sekarang ada contoh, ya. Menekan nama rupa. Sekarang dia menekan apa? Menekan nama rupa, ya. Yang ditekan nama rupa, ya. Sekarang kita lihat contohnya. Kusala menekan, aku salah nama rupa. Contohnya, kusala menekan, aku salah nama rupa. Nah, jadi contohnya di sini, ya. Berarti dia mendapat sebuah nama rupa yang bagaimana? Ya, nama rupanya bagaimana? Nama rupanya yang aku salah.
Kalau nama rupanya aku salah, makhluknya apa? Hah? Apa makhluknya? Apa yang empat? Salah satu contohnya binatang lagi di sini, anjing lagi. Ini anjing ini jadi sasaran terus nih. Ya. Soalnya gampang dilihat anjing namanya ya. Nah, anjing itu di sekitar kita, jadi gampang dilihat. Nah, makhluk di sini lahir sebagai anjing, ya. Lahir sebagai anjing, sakit-sakitan. Ya, namanya anjing, lahir di pinggir jalan, mungkin nggak dirawat, ya. Lahirnya di kolong jembatan mungkin ya, sakit-sakitan, kurus, kering gitu ya. Makannya nggak terawat, namanya juga ya. Nah, ketemu seorang cukong, bos, dia kasihan nih anjing. Anjing ini dia bawa pulang, ya. Karena anjing ini dia bawa pulang, itu ya, anjingnya bager gitu, diajak itu ya, apa? Diajarin, kamu tidur sini ya, jaga sini, ya diduduk situ tenang. Ya nanti kalau cukongnya bosnya datang, dia itu ya apa? Menyapa bagaimana, yang membuat dia cukongnya senang. Nah kalau anjing begini boleh dirawat nih kalau begitu. Nah, dirawat lah sama cukongnya, dirawat nih. Ya, dirawat. Tadinya anjingnya sakit-sakitan, dirawat, jadi sehat. Nah ini perbuatan baik ya dari anjing ini ya. Perbuatan baik apa di sini bulatannya? Nah, mendorong nama rupa yang sudah ada menjadi sehat. Tadinya dia sakit-sakitan ya, kurus kering, dirawat sama bosnya karena perbuatan baik. Disuruh jaga pintu mau, nggak usah dirantai, ya kan ya? Diajar ngerti, suruh jalan-jalan, suruh duduk-duduk, ya kan? Dirawat lah. Nah akhirnya anjing itu jadi sehat. Jadi fisik ya, nama rupanya yang aku salah yang sakit-sakitan tadi ditekan ya. Tadinya harusnya mungkin dia mati saat itu, mungkin ya kalau udah nggak dirawat mati, mungkin dia ada gimana atau lebih parah lagi gitu ya, cerita lebih parah harusnya. Karena dirawat jadi sehat gitu. Ya. Jadi nama rupa yang tadi kurang bagus menjadi bagus, jadi subur. Apalagi nanti dia bager, dia bawa ke salon deh. Sama nama orang. Ada kan anjing dibawa ke salon kan? Nah kalau udah dibawa salon dirapiin, bulunya panjang lagi wah. Kalau yang anjing tahu deh. Ya bagaimana? Ya, jadi bisa. Jadi kalau itu ya, jadi ku salah perbuatan yang baik menekan aku salah nama rupa. Ditekan jadi yang sakit jadi sehat. Yang sakitnya jadi tertekan. Ya. Sekarang masih tetap nama rupa ya. Sekarang aku salah, perbuatan aku salah ya. Menekan ku salah nama rupa. Ini kita hanya cerita sedikit yang nggak full ya. Sebenarnya fullnya masih ada, tadi aja mendorong itu ada 20 lebih kalau salah. Ini hanya cerita 4, kita singkat saja. Nah, aku salah menekan ku salah nama rupa. Jadi kalau ku salah nama rupa di sini apa? Gimana kita namanya Pak? Di sini ada nama rupa. Di sini nama rupanya yang ku salah. Ya kan? Nah, ada contoh nih. Aku salah menekan ku salah nama rupa yang sudah ada. Lahir sebagai manusia. Berarti nama rupa, kalau nama rupanya yang ku salah berarti makhluknya apa? Manusia atau dewa enam kan? Nah, kita ambil manusia ya. Lahir sebagai manusia, ya kan? Lahir di tempat orang kaya, ya kan? Itu bapaknya keluarga yang kaya, ya. Fisiknya sehat, dia lahir dengan tubuh yang sehat, kan? Sehat, kaya, bagus nggak? Oh, sehat lagi, komplit semua inderanya, ya, sehat. Nah, tapi ini jadi manusia ini tidak mengerti dhamma. Tiap hari dia melanggar sila. Ya, mabuk-mabukan, begadang, ya. Kalau nggak dikasih duit mencuri, ya. Apa yang terjadi karena sering bergadang? Jadi sakit-sakitan. Ya, jadi sakit-sakitan.
Ya begadang tiap hari wajah pucat. Kalau begadang Roma Irama yang benar yang tahu dah. Kalau tahu zaman Roma Irama, nah itu ada lagunya. Nah, perbuatan buruk dia sehari-hari di sini bulatannya apa? Di sini bulatannya aku salah semua di sini yang perbuatan aku salah ini mendorong, ya, menekan. Tadinya kan dia lahir sebagai orang kaya, sehat lagi, indranya komplit, subur, sehat, terawat kan ya. Nah, tapi hasil nama rupa yang sudah ada yang baik ini tertekan oleh perbuatan buruknya di sini, ya. Di sini aku salah ya. Tertekan oleh perbuatan buruk yang ini. Jadi perbuatan buruk sehari-hari yang dia lakukan menekan, ya, usaha nama rupa yang sudah ada. Kaya, sehat ini tertekan. Dia begadang, melanggar sila, kelambang ngasih duit, nyopet, kan gitu kan, dompet gitu ya, ya. Nah, perbuatan buruk ini bergadang ini membuat dia jadi sakit-sakitan. Jadi fisiknya yang tadi sehat menjadi rusak. Bagaimana? Bisa diterima? Nah, ini yang menekan nama rupa. Sedikit lagi, oh dihabisin ya, yang ini yang menekan ya. Bagaimana? Bisa terima sampai batas sini? Ini dia yang menekan nama rupa, fisik, ya. Nama rupa yang sudah ada, jadi ada yang sakit jadi sehat, ada yang sehat jadi sakit, ya. Itu nama rupa yang ditekan. Sekarang kita cerita dia menekan jana kakama, ya. Nah, menekan jana kakama supaya kekuatannya menurun, ya. Kekuatannya menurun, ditekan ya menurun kekuatannya, ya. Menekan jana kakama supaya kekuatannya menurun. Nah, di sini Kusala menekan aku salah jana kakama, ya. Berarti yang ditekan apa? Aku salah jana kakama. Di sini ada jana kakama. Jana kakamanya yang aku salah. Ya. Perbuatannya apa? Perbuatannya sehari-hari yang kusala. Nah, perbuatan sehari-hari yang kusala ini menekan jana kakama yang aku salahnya, sehingga gimana? Tergeser. Contoh, ya di sini ada contoh Raja Ajata I, ya. Raja Ajata I pernah dengar ceritanya, dia membunuh ayahnya. Nggak ayahnya nggak semakam, ya. Pokoknya bagaimana caranya sampai telapak kakinya di itu ya, macam-macam dari sisa ayahnya. Nah, Raja Ajata I ini membunuh ayahnya sebelum jadi raja, ya. Perbuatan membunuh ayahnya jadi raja harusnya apa dia? Dia terlahir di Patisandinya sebagai di neraka Awici yang paling dalam, ya, yang paling dalam. Tapi setelah menjadi raja, Raja Ajata I ini menyesal. Dia mengerti dhamma, belakangan ini mengerti dhamma. Dia mendukung, ya, untuk promosi dhamma, untuk menyumbang ke sangga, ya. Nah, perbuatan-perbuatan baik dari Raja Ajata I ini, ya, menekan jana kakamanya harusnya di Awici, akhirnya di pinggiran Awici, sub Awici, ya. Di pinggiran Awici, tergeser sedikit. Ya, tapi nggak bisa ahosi, ya. Ini nggak bakal ahosi, namanya membunuh itu nggak ahosi, tergeser sedikit. Harusnya di keraknya jadi di pinggirannya. Nah, ini cerita Ajata I. Bagaimana? Bisa terima? Sekarang
Selanjutnya, aku salah menekan ku salah janaka kama. Ya, namanya ku salah janaka kama, bagaimana? Berarti di sini ada janaka kama yang ku salah. Ya, jadi ada satu makhluk yang bakal mati dengan apa nih? Perbuatan baik kan, yang ku salah kan? Ya. Dia melakukan perbuatan apa nih? Perbuatannya apa perbuatannya? Aku salah. Ya, aku salah. Perbuatannya aku salah. Ya, perbuatannya. Jadi ada perbuatan aku salah, perbuatan buruk-buruk yang menekan janaka kama yang baik. Ya kan, ceritanya kan? Perbuatan buruk menekan janaka kama yang baik. Nah, ini ada contohnya. Soalnya di sini upasaka jalankan Pancasila, ya kan, 5 sila. Ya. Seorang upasaka yang menjalankan Pancasila ya dengan baik, harusnya di sini dia terlahir di mana? Pati sandinya. Iya, manusia atau dewanam lah gitu ya. Harusnya dia harus ya pati sandinya yang baik, harusnya jadi dewanam. Ya dewana misalnya di Catur Maharajika harusnya ya. Pasaka ini menjalankan sila berdana gitu ya. Ya sering berdana. Dia menjalankan Pancasila dan berdana, punya potensi terlahir di alam dewana. Ya dalam misalnya Catur Maharajika. Tapi dalam keadaan sehari-hari ada sesuatu kondisi membuat dia kesel. Saya berdana, udah rajin, udah ini, tidak ada perkembangan pada diri saya. Dia menyesal dengan itu, tidak ada perkembangan. Ya, saya udah capek-capek berbuat baik, tetap saya berangsak begini aja ceritanya. Enggak ada perkembangan pada diri saya. Kalau itu percuma ya. Nah, perbuatan buruk dari pikiran menyesal ini menekan. Ya, menekan ini. Ya, harusnya di Dewa Catur Maharadika ya, Catur Maharadika, ya, akhirnya jadi manusia. Caca singkana hanya menyesal doang gitu ya, merosot gitu, harusnya dia alam surga dia, tapi menyesal. Saya udah begini misalnya, udah berdana. Ya jalankan sila, nggak ada perkembangan pada diri saya, berarti bohong nih, ya. Hanya waktunya aja belum tepat padahalnya ya. Cuma dia sudah menyesal duluan. Nah perbuatan menyesal ini membuat janaka kamanya harusnya terlahir di alam surga, jadi terlahir di manusia, tertekan. Ya tergeser jadinya. Abang. Ya silakan. Namanya kalau tadi ini Buddhis. Ya. Dia Buddhis. Akhirnya dia tidak ke agama lain. Ya. Kan tadi dengan Buddhis kan berarti waktu dia belajar Buddhis kan tahu Pancasila. Ya. Karena pindah ke agama lain kan Pancasila sudah dilupakan. Ya. Nah itu bagaimana tuh? Ya kayak ini kira-kira. Ya kira-kira begini. Jalankan Pancasila surga. Pindah agama nggak jalankan Pancasila lagi. Bisa-bisa nggak tak? Apa yang 4 malah kalau lebih fatal. Minta doang nggak ada lagi perbuatan baiknya, bisa merosot lebih bawah lagi. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Bisa diterima? Oh belum tahu ya, awici neraka yang paling panas paling dalam. Sopnya pinggirannya. Jadi kalau di neraka awici ini ada 8 siku ya. Jadi kalau nggak salah sih begini, kalau teksturnya. Jadi begini ya, ada begini, ada begini, ada begini. Di sini ada ini juga. Kalau nggak salah gimana? Pinggir mana lagi? Oh di pinggir sininya. Ada 4 lagi. Pojok sebelah mana? Saya lupa nih. Oh sebelah apa-apanya ada. Oh gitu. Pokoknya di pojok-pojok pinggiran ini dan jadi nggak ke tengah-tengah. Ya.
Ya kalau dekat api misalnya di sini api 100 derajat, kalau minggir pojok dikit mungkin 99 derajat turun derajat. Ya, derajatnya mungkin turun sedikit. Ya. Pak Gubernur nanti datang kali belajar ini masih dapat lagi alam-alam kelahiran akan dijelaskan, makhluk-makhluk yang perlu dijelaskan. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Bagaimana mau diteruskan masih ada 2 nih sebenarnya, itu sedikit lagi masuknya ini. Waktunya sudah habis ya. Jangan dipaksa ya. Orang belum sampai ini. Ya. Ya nanti yang minggu depan. Minggu depan aja. Waktunya sudah habis. Tapi sebelum ditutup, nanti Ibu Susan akan mau bicara sebentar, jangan bubar ya. Ibu sebentar setelah kita tutup. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak pertanyaan kita tutup nih. Silakan. Patidana. Nanti itu sebentar lagi, makanya sebentar lagi. Itu ada hubungannya. Tanggal mainnya belum nyambung tadi mau disambungin berapa waktu habis ya. Ya. Jadi nanti mohon perhatian kalau sudah ditutup, Bu Susan mau bicara sebentar ya. Jangan bubar dulu. Nah, kita membahas ya upah hamba kakam untuk kemarin yang itu ya. Upah bila kakama. Kita bahas upah bila kagama. Yang akan kita bahas sekarang adalah belum selesai kemarin ya, masih ada yang ketiganya ya. Dia berfungsi menekan janaka kama supaya tidak ada waktu untuk berbuat. Kalau kemarin dibahaskan menekan janaka kama supaya kekuatan menurun, ya kan? Harusnya terlahir di alam neraka, akhirnya neraka yang paling dalam dia meleset sedikit, ya. Akhirnya di neraka pinggiran. Harusnya dia terlahir di alam tawatimsa, akhirnya larinya di Catur Maharadika. Jadi kualitasnya menurun. Ya. Sekarang dia berfungsi menekan supaya janaka kamanya tidak sempat berbuah, tergeser, tertunda, ya. Nah, sifat di sini kalau menekan, ya, upah bilaka ini, dia hanya menunda waktu berbuahnya. Dan kalau ada kesempatan lagi nanti, dia bisa punya kondisi untuk berbuah lagi. Kalau namanya menekan, ya, hanya menunda, ya, tertunda sebentar. Nah, sekarang menekan janaka kama, ya, supaya tidak ada waktu berbuah. Nah, menekan di sini, ya, supaya waktu berbuahnya tertunda, ya, di sini tertunda. Namanya tertunda, berarti dia masih punya potensi untuk muncul lagi nggak? Masih, ya, jadi masih ada kesempatan untuk muncul lagi, hanya tertunda saja. Nah itu, ya, sekarang kita bahas, ya. Kusala kama menekan, ya, akusala janaka kama, ya. Di sini judulnya kusala, ya, menekan aku salah janaka kama. Masih ingat janaka kama gimana fungsinya? Ya, dia fungsinya untuk berlahir, ya. Jadi di sini ceritanya ada aku salah janaka kama yang bakal muncul, ya, yang harus berbuah. Tapi ada kusala yang menekannya, ya. Harusnya ini yang berbuah, yang timbul, ya. Nah, tapi ditekan oleh kusala kama yang kita buat. Nah, ini contohnya begini, ya. Di sini ada janaka kama. Janaka kamanya yang apa? Yang akusala. Ini yang bakal muncul saat itu, ya. Tapi ditekan oleh yang kusala kama. Nah, di sini ada perbuatan-perbuatan, ya, ada perbuatan baik, ya.
yang kusala yang kita lakukan. Nah, perbuatan-perbuatan baik ini menekan ini, ya, sehingga yang ini tidak sempat berbuah. Yang janaka kama yang aku salahnya ini, ya. Contohnya begini, nah, ini menjelang ajal, ya. Presiden itu juga nih, ya, menjelang ajal, ya. Muncul aku salah janaka kama, yang muncul ini, yang timbul dalam pikirannya, yang batinnya, ya. Seseorang menjelang ajal, kalau dia aku salah janaka kama yang muncul, ya, pasti orang itu gelisah, ya. Meninggalnya ceritanya mau meninggal nih gelisah, ya. Kalau orang bayangan batinnya muncul, perbuatan buruknya selalu muncul saat dia mau meninggal, pasti orangnya gelisah. Nah, inilah kesempatan kita bagi yang mengerti Dhamma sebagai saudaranya atau kerabatnya, kita kondisikan. Nah, kalau dia seorang Buddhis, ya, coba kita undang seorang biku, ya. Biku bisa baca parita, ya, bisa membahas sedikit Dhamma, wejangan Dhamma. Nah, kalau biku itu misalnya bisa tepat waktunya, yang mau meninggal ini bisa berubah, ya. Nimitanya saat tadi dia gelisah mau meninggal, ya, menjadi tenang kalau dibacain parita, dikasih wejangan sama seorang biku. Nah, yang mau meninggal ini janaka kamanya bisa berubah, nanti bisa muncul janaka kama yang kusala yang timbul, ya. Kalau ini tidak dikondisikan menjelang ajal dia dengan janaka kama yang aku salah, harusnya dia lahir di mana? Di sini pati sandinya apa? Ya, bisa di peta, ya. Peta atau setan, ya, alam-alam menderita. Nah, tapi begitu di itu ya, maksudnya di apa? Baca perintah sama biku, ya. Dibaca perintah, kasih Dhamma, wejangan Dhamma. Nah, yang mau meninggal ini menjadi tenang. Ya, kita kondisikan yang mau meninggal ini menjadi tenang. Nah, saat dia tenang, pikiran baik yang muncul. Jadi janaka kama yang muncul di sini apa? Nanti yang berbuah di sini janaka kamanya yang kusala. Nanti dia bukan terakhir di peta, bisa di dalam ya manusia atau dewa enam. Ya, bisa begitu. Seni mati. Jadi kalau mau mati, saat mau game over, coba kondisikan orang-orang yang menjelang ajali supaya bisa tenang. Kalau mereka tidak mengerti Dhamma, kondisikan perbuatan baik apa yang pernah Anda lakukan. Ingatkan pada mereka bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik, pernah melakukan perbuatan baik kalau mereka yang tidak mengerti Dhamma. Nah, mengingat mereka untuk berpikiran positif ini hanya mengkondisikan mereka terlahir bisa meninggal terakhir di alam yang lebih bahagia. Nah, ini seni untuk mereka yang mau meninggal. Kalau kita sama-sama mau meninggal, rubahlah pikiran negatifnya menjadi positif. Ya, bagaimana? Jadi begitu dia misalnya kalau dia ingat dengan apa? Ingat dengan perbuatan baiknya, misalnya dia sering ke wihara, belajar Dhamma, ya. Begitu dia tenang, kalau biku baca parita, dia ingat sama Dhamma. Jadi janaka kama yang kusala yang muncul. Jadi bukan aku salah lagi. Harusnya di alam peta, jadi di alam dewa enam. Gitu. Jadi di sweet itu filmnya. Setiap mau meninggal itu muncul nimitta. Ya. Ya sebentar, kecepatannya 1/10 maka 27. Ya, tapi itu apa? Silakan. Detik. Detik. Nah, tapi ini bisa dikondisikan kalau mereka mau udah gelisah gitu, nggak tenang. Coba kan kondisikan dengan Dhamma supaya mereka ingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah mereka lakukan. Nah, itu mengkondisikan janaka kamanya dimintanya yang baik nanti yang muncul, janaka kama yang salah yang muncul nanti. Tadinya kan aku salah.
Kalau aku salah, dia lahir di peta. Apa yang 4? Tapi dikondisikan supaya janaka kamanya yang salah yang muncul. Lahir dia dewa 6. Nah, ini menjelang ajal nih. Jadi yang aku salahnya bakal muncul nggak nanti? Hanya tertunda. Ya, hanya tertunda. Tapi kalau ini bisa ditekan, ya bisa kondisikan. Kalau kita perbuatan baik terus yang dilakukannya, nanti yang ini bisa tertekan. Tertunda ahusi bisa. Ya, ada yang ahusi itu yang gitu. Bagaimana? Bisa diterima nih? Menjelang ajal, semua ini kan saat-saat mau game over, ya satu periode, saat-saat mau pindah alam, diminta itu muncul yang janaka yang aku salah. Dibaca yang parita, jadi tenang, muncul yang salah. Harusnya di peta, jadi di alam surga dewa 6. Ini yang disebut menekan, ya, supaya tidak ada waktu berbuahnya, tertunda. Bisa diterima nih. Nah, itu fungsinya dari upapilaka kama. Ya, dia bisa menunda kama buruk berbuah. Ya, harus dikondisikan tapi ya, bisa diterima. Sekarang kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Kita tahu nih cara mau mati yang baik. Ya. Sekarang kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Ya. Sama ya, masih menekan janaka kama supaya waktunya tertunda ya. Waktu berbuahnya tertunda ya. Sekarang kita melihat di sini yang selanjutnya. Ya. Aku salah ya. Jadi aku salah yang sekarang ya. Aku salah. Ya. Menekan ya. Kusala janaka kama. Ya. Jadi kalau di sini contohnya begini. Jadi ada kusala kama yang bakal berbuah, ya kan? Nah, begini. Nah, di sini ada janaka kama, ya. Janaka kamanya yang kusala yang bakal berbuah. Tapi ada perbuatan-perbuatan buruk ya yang sekarang, yang menjelang ajal nih berarti sekarang ya, menjelang ajal nih. Ada perbuatan-perbuatan kondisi-kondisi yang apa nih? Yang aku salah yang menekan. Ya. Jadi aku salah yang sekarang ini menekan janaka kama yang ini yang bakal timbul ini. Ya harusnya kalau janaka kamanya aku salah dia muncul di sini apa? Tadi sampingnya. Oh, aku salah. Manusia dewa 6 ya. Manusia dewa 6. Ya. Tapi ada perbuatan-perbuatan aku salah kama ini ya menekan dia sehingga tertunda yang kesalahan ini tertunda. Yang berbuah yang apa? Yang aku salah yang berbuah. Harusnya aku salah yang berbuah. Jadi karena tertekan oleh ini aku salah ini, salahnya tertunda, aku salah yang muncul. Contoh juga menjelang ajal. Ya, menjelang ajal begini. Dan contohnya begini supaya lebih gampang. Misalnya seorang Buddhis rajin ke wihara, gemar berdana, ya kan? Nah, itu pasti dia tenang. Waktu meninggal oh tenang. Saat dia meninggal mau tenang. Ya pikiran positif udah muncul. Tiba-tiba dia punya anak. Anaknya ribut. Pak, harta belum dibagi-bagi nih Pak. Bisa nggak? Dia ribut, anaknya dengar anaknya ribut nih. Hartanya belum diatur, belum dibagi. Pada ribut tak titok gitu ya maksud mau meninggal, anaknya ribut harta. Muncul nggak? Aku salah janaka kama cita yang muncul. Nah, kalau saat itu dia muncul, berarti diminta pengantarnya harusnya ke dewa 6, jadi apa yang 4? Ya, dikondisikan, terkondisikan. Jadi yang baiknya tidak sempat muncul, jadi yang buruknya yang muncul. Ya. Jadi harusnya di sini harusnya yang usaha yang muncul. Tapi karena dikondisikan, ya ini banyak ulang nanti apa deh ya. Jadi yang satu ini yang muncul, jadi yang aku salah. Harusnya ke dewa 6, akhirnya ke apa yang 4.
Ya, makanya kalau orang tua mau meninggal jangan berbagi harta. Itu salah satu contoh. Ya kan ada, bisa terjadi hal-hal yang begitu. Bapaknya udah mana begitu ya, napasnya udah Senin Kemis, dia libur minta harta, bagi harta. Itu bisa terjadi karena mereka tidak mengerti dhamma. Nah, kalau kita yang mengerti dhamma, coba kita suasananya tenang. Kalau perlu baca parita, kondisikan dia lebih tenang lagi. Makanya waktu dia berangkatnya tenang, berarti alam-alam yang bahagia yang menanti. Ya, ini seni mati. Ya, ada seni hidup, ada seni mati. Itu agak mudah. Mati ada caranya, hidup ada caranya. Bagaimana? Bisa diterima nggak? Ya. Ya. Tadinya yang kalau bersatu ini harusnya aku salah yang muncul. Harusnya kalau aku salah yang muncul di alam apa yang Pak dikondisikan oleh seorang biku baca parita, wejangan dhamma, pikirannya berubah. Dan akakama yang muncul yang salah, lahirnya di Dewa 6. Ini sebaliknya, sudah tenang, ngerti dhamma, ya, udah mau meninggalnya tenang. Anak-anaknya yang itu nggak tahu diri, minta bagi harta, ribut sama harta, muncul aku salah cita. Jadi harusnya jangan kakamanya yang salah yang muncul berubah saat mau meninggal. Aku salah yang muncul. Harusnya Dewa 6 jadi apa yang 4. Tapi ini hanya tertunda. Makanya kalau mereka yang istilahnya cerita bertobat atau apa bisa ini. Ini hanya permainan ini aja. Dalam 100 tahun umurnya dia bertobat di saat 3 bulan meninggal. Hanya perubahan ini, ya. Karena perubahan ini dia tenang dengan jaminan, misalnya dikasih jaminan, oh beres kamu udah pas dijamin. Karena kakamanya yang salah muncul. Tetapi berapa lama dia bisa bertahan di surga Dewa 6? Seminggu, sebulan, kondisi lain ini hanya tertunda, ya. Bisa terima kalau tertunda. Bagaimana? Bisa terus nggak? Terus gimana? Karena kita yang tidak yang tadinya mau aku salah jadi salah. Mau maksudnya mau aku salah? Yang tadinya kan mau aku salah. Ya, jadi aku salah. Kalau saat meninggal di barisan wanita, Ya, karena kan pikirannya kondisi yang baik. ya, Barisan tapi tadinya kan di alam yang baik. ya. Nah, bisa terus nggak itu nantinya? Kalau kita yang anak-anaknya itu nanti terus mengkondisikan dia terus supaya dia nggak turun. Bisa. Jadi kita melalui doa itu. Ya, berempat jasa boleh dan anak-anak berbuat baik. Tapi yang penting nanti yang meninggalnya ini harus selalu ini ingat. Misalnya di dalam sana dia selalu berbuat baik, jangan marah-marah. Kalau dewa di alam surga marah mati. Ya, dewa itu kalau marah besar di surga mati. Ada contohnya di buku apa Lek yang itu? Pak Lek yang apa? Di buku yang itu yang dia mati suri apa mati sebentar itu? Di Thailand ya? Sekarang masih ada. Bukunya masih ada ya? Bukan bukunya masih ada. Apanya? Antara dia kurang nanam jasa. Jadi kalau dia meninggal hanya dapatnya sederhana. Istananya kecil, nggak tahu itu nggak megah gitu Dia ya? tanya kenapa karena nggak berbuat jasa. Megahnya dia itu istananya kurang, dia sirik marah-marah gitu. Dia berbuat jasa. Nah, sekarang dia udah tahu begitu, dia berbuat lebih baik lagi. Mau gitu mati suri. Nggak mau. Mati sebentar, berapa jam matahari nggak tahu dah ya. Ngomong. Ya, Kalau bukan Buddhis di bacaan kita nggak ada masalah. yang ngingetin dia perbuatan baik mereka lah. Ya, Buddhis tetangga Buddhis, ya intinya supaya muncul pemikiran positif dalam diri mereka. Ya, kalau Buddhis kan kalau cerita agama muncul pikiran positif kan. Kalau mereka ya coba bagaimana caranya mengkondisikan munculnya pikiran positif yang pernah mereka lakukan. Yang meninggal itu kalau Ya, biasanya yang meninggal itu kan mati. ya, Mati masuk ICU. ya, ICU sebetulnya kan dibantu dengan alat. alat ya. Itu kalau nggak dibantu nggak ada. Jadi kalau kita meninggal itu kan 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 kita meninggal itu
tetap dia punya kesadaran. Makanya ada yang itu ya, yang apa, mereka dalam ICU sudah kaku gitu, dibaca berita dia bisa nangis, bisa itu, ya, bisa keluar air mata, ya. Tadinya dia itu dibaca berita dia tenang, dia merasa bahagia, gitu ya. Ada terharunya, bisa keluar air mata di titik. Jangan anggap mereka yang dalam ICU itu tidak sadar. Ya makanya kalau lagi begitu jangan ribut-ribut bagi harta, tahu dia. Kalau nangis gimana? Biar dia terharu. Enggak, kalau misalnya anak-anaknya kan kalau banyak yang meninggal, anak-anaknya Ribut pada nangis. nangis, jam-jam. Nah, itu bahaya. Anak makin goyang-goyang badannya berjalan. Itu bahaya. Jangan. Jangan. Yang tadi ICU itu yang mengatakan sudah meninggal, kita nggak tahu. Masih ada, itu kalau garisnya itu belum datar. Kalau di ruang ICU itu ada komputer garis yang begini-begini itu masih ada grafik. Dilepas kan langsung nggak ada. Bisa jadi kalau itu diputuskan. Tentunya masih nempel atau di luar. Dia masih ada di situ, masih di situ. Dia punya nama, Ya, namanya masih ada di situ. masih nempel udah lepas. Masih di situ. Atau di luar dia. Enggak, masih di situ. Ya kalau dia udah keluar berarti grafiknya nggak ada gini lagi. Jadi kalau itu di komputer kan ada itu ya, yang gini itu ya. Kalau dia udah datar begini ya udah. Ya. Tapi kalau masih ada gini ya berarti masih ada. Kalau sudah datar begini pun dia bisa muncul, masih bisa kondisi, masih ada kondisi buat dia hidup lagi. Ya, yang itu disebut jiwita rupa. Nah, ini bahasa kerennya ada jiwita rupa, ya. Selama jiwita rupanya masih aktif dalam tubuhnya, belum busuk. Jadi ceritanya biar bagaimana kita mereka yang meninggal, itu ada yang matinya lambat, gitu ya, dinginnya, lambat kakunya itu ya. Nah, berarti jiwita rupanya masih aktif, unsur pemelihara kehidupan. Nah, kalau ini masih ada, itu punya potensi untuk hidup kembali. Ya, ini yang memelihara kehidupan. Jadi fisiknya walaupun sudah kaku, udah itu ya, tapi kalau ininya masih aktif, punya potensi untuk hidup lagi. Bagaimana? Silakan. Itu kita menjelang masa itu bisa kita hidup ada itu bikin sama. Enggak juga, Pak. Kalau di dalam kehidupan sehari-harinya itu, Pak. Kalau kehidupan sehari-harinya kita tingkah laku kita buruk ya, pasti yang muncul yang buruk-buruk. Begitu kita mau tinggal bayangannya yang keluar yang buruk-buruk. Cuma ini ada kondisi tertentu bisa ya muncul. Tapi biasanya mereka yang dalam sehari-harinya baik, orangnya baik, yang muncul yang positif. Dia waktu mau game itu tenang. Ya, biasanya begitu. Unsur pemeliharaan kehidupan. Pelihara tubuh, ya silakan. Pekerja kama itu, coba dilihat pekerja kama. Ini ada. Ini pemilihan ada. Lihat, kama menurut ini, kama menurut Bobot kualitas sifat dari akibat ya. Nomor 7. Oh, sebentar lagi. Ada yang dipanggil cinta kama. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia menjadi acina kama, sejak mengerti dhamma ini, dia berusaha memperbaiki terus. Kalau yang masih umur 30, masih ada harapan. Kalau kebetulannya masih umur 80, masih ada 50 tahun untuk merubah kebiasaan-kebiasaan dulu kita. Itu. Nah, itu acina yang kusala, menekan aku salah janaka kama, itu bisa melalui acina. Jadi kan sifat kehidupan sekarang itu dalam dhamma. Yang tadinya kagak ngerti dhamma, karena ngerti dhamma, praktekkan. Itu nanti menolong. Ya, nanti akan dibahas lagi lebih detail, lebih itu maksudnya ya akan dibahas lagi, kita lagi Kita bisa bahas. ya. Yang ini gimana? Bisa diterima nggak? Seni mati di ceritanya, teknik-teknik untuk mati.
Ya, bisa. Kita teruskan. Ya. Ya mungkin nggak sampai begitu, mungkin taruh di tempat yang rapi gimana gitu ya, bisa. Jimita rupa tadi yang masih berfungsi, ya. Jimita rupa tadi, ya ada kemungkinan kalau fisiknya masih utuh, ada jimita rupanya masih melindungi tubuhnya, itu ada kemungkinan dia masih bisa hidup. Ya, sekarang kita bahas yang D ya, upagataka. Nah, upagataka kamani. Ya, upagataka kamani sifatnya memotong ya. Memotong. Kama yang meniadakan kekuatan akibat dari suatu sebab. Ya, dia fungsinya ya. Kama yang meniadakan, ya, meniadakan, ya, kekuatan akibat. Ya, dari suatu sebab. Jadi ada akibat dari suatu sebab yang sedang berbuah, ya, tapi ditiadakan, ya. Nah, di sini dia misalnya begini, dia fungsinya memotong, ya, memotong nama rupa, ya, memotong nama rupa yang dilahirkan oleh Janaka Kama, ya. Kalau nama rupa pasti hasil dari Janaka Kama, ya. Memotong nama rupa yang dilahirkan oleh Janaka Kama. Nah, sekarang yang dipotong sampai rusak, ya. Jadi nama rupa itu hasil dari Janaka Kama, ya. Jadi di sini ada nama rupa, ya. Ada nama rupa dipotong, ya, oleh perbuatan-perbuatan kita yang sehari-hari, ya. Nah, di sini contohnya begini, kusala memotong kusala nama rupa, ya. Kusala memotong kusala nama rupa. Sekarang nama rupa ya yang dipotong, ya. Nah, ceritanya di sini apa nih? Kalau kusala nama rupa, makhluknya bagaimana? Ya, manusia diwanam, ya. Nah, contohnya begini. Ini ada nama rupa, ya. Nama rupanya yang kusala, ya. Nama rupa yang kusala ini berarti manusia atau diwanam, ya kan? Nah, sekarang ada perbuatan-perbuatan baik bisa memotong perbuatan, ya, nama rupa yang sudah ada. Kok kusala bisa memotong kusala, ya, baik bisa memotong baik, ya? Pernah nggak dengar? Baik memotong baik. Ada, ya? Ini contohnya begini. Perbuatan sehari-hari seseorang, ya, ini kusala juga. Kusala yang sehari-hari ini memotong nama rupa yang sudah ada menjadi rusak, ya. Perbuatan-perbuatan baik yang sehari-hari yang dilakukan membuat nama rupa yang sudah ada, nama rupa yang baik ini menjadi rusak. Contohnya apa di sini, ya? Umat awam, ya, yang praktek vipassana, ya. Jadi suci,
Nah ini misalnya Raja Suddhodana. Nah ini benar Dharma langsung dituntun pikirannya dengan itu Sang Buddha. Kalau Baba Dhamma itu pikirannya dituntun, ya. Kalau Sang Buddha Baba Dhamma bukan secara fisik, pikirannya dituntun sehingga memutuskan rantai-rantai, ya. Belum batin, LDM terputus nih. Nah, kalau Raja Suddhodana LDM terputus, dia jadi makhluk suci nggak? Jadi makhluk suci. 7 minggu nih, 7 hari, namanya rupanya rusak. Kenapa rusak? Ibarat bohlam, ya. Kalau bohlam di sini bisa menampung 220 volt, ya. Ini kalau dia sudah menjadi arahat, daya tampungnya karena dia umat awam nggak kuat. Voltasenya terlalu tinggi bagi itu, yang ibaratnya voltase listriknya kalau bagi bohlam, tegangannya terlalu tinggi, bohlamnya pecah, putus. Nah itu kalau umat awam tidak mau memasuki anggota sangga menjadi arahat seperti Raja Suddhodana, seminggu, jadi rusak, putus. Jadi perbuatan baik dari mencapai tingkat-tingkat kesucian ini memotong nama rupanya yang kuat, menampung bobot voltase yang lebih berat, ya. Jadi makhluk suci, jadi rusak nama rupanya, meninggal, nama rupanya rusak. Meninggal kemana ya? Ya, di mana ya? Pari di mana? Ya. Ini raja, ya. Jadi ada perbuatan-perbuatan baik yang sangat bagus, ya. Mereka menjadi suci, pikirannya dia orang arahat, fisiknya terpotong. Jadi perbuatan baik ini memotong fisik yang baik sudah ada. Bagaimana? Bisa diterima? Ya? Maunya yang bagaimana? Karena kita umat awam, biasa pikiran kita cuma sampai batas itu. Nanti ada pikiran Maha Kusala 8 lagi, cuma batasnya dari situ, yang Maha Kusala biasa. Jadi kita ngambil cerita nanti jana-jana, cerita apa itu, drama, rupa drama. Mungkin contohnya terlalu itu ada, ya. Cuma supaya ini bisa gampang dicerna. Nanti sebagian udah ada yang bilang, ini terlalu jauh. Ini yang bisa, yang gampang dilihat. Yang nanti ada rupa Brahma, ya, ada asanya sata. Mungkin nanti, ya kalau nggak nanti ditingkatkan ya. Kalau itu mau contoh yang lebih itu nanti ya. Ini supaya bisa diterima aja yang itu, yang secara dasar dulu. Ya. Bagaimana sampai batas ini? Ya. Ya. Nama rupa ini sampai rusak ini maksudnya badan jasmaninya bisa rusak. Batinnya rusak, badannya rusak. Kalau badannya rusak, nama rupanya rusak, mati. Ada yang cacat. Cacat fisiknya aja. Ada cacat itunya. Cacat mentalnya aja. Biasanya dia jatuh, dia ke otak, ya mentalnya rusak, error semua. Ya, rusak, dia mau tahu nama rupa. Makhluk, nama rupanya makhluk. Ya, makhluk yang kusala itu manusia, dewa 6. Ya, nah sudah jadi manusia sehat-sehat, bagus, berbuat baik lagi. Jadi makhluk suci. Nah kekuatannya, powernya terlalu tinggi, badan. Jadi ibaratnya nama rupanya nggak kuat menampung, mati, meninggal. Jadi perbuatan baik yang lakukan ini memotong fisik yang sudah ada. Tapi ini yang baik. Bagaimana bisa terima? Nanti ya. Ini baru cerita ini dulu ya. Yang ini dulu baik, memotong baik. Ya, nanti kita lihat yang selanjutnya. Nah, sekarang ada kusala ya. Memotong akusala nama rupa.
Nah, ini ceritanya ada aku salah nama rupa. Ya, sini. Ada nama rupa, ya, makhluk nama rupa itu ya. Tapi makhluknya yang apa nih? Yang aku salah. Ya. Misalnya begini, ada contohnya, ya. Di sini makhluknya aku salah, tapi dia melakukan perbuatan apa? Perbuatannya apa? Kusalah. Nah, kusala kama ini memotong nama rupanya yang buruk menjadi rusak. Nah, contohnya begini, ya. Ada peta menerima pelimpahan jasa. Nah, ada makhluknya peta, ya, terlahir di alam peta. Sanak familinya melakukan pelimpahan jasa, ya. Nah, saat dia menerima pelimpahan jasa, muncul apa dalam pikirannya? Ya, yang namanya, ya, muncul dia berbudita cita, ya, pikiran berbudita cita, dia ikut merasa bahagia. Nah, pikiran baik yang muncul ini, yang berbudita cita ini, kusala kama, memotong nama rupanya ini. Akhirnya dia terlahir lagi di Patisandinya di mana? Dewa 6. Ya, Patisandinya jadi manusia atau Dewa 6. Ya, bisa terima. Jadi bagaimana ini cara bekerja perbuatan baiknya gimana? Kama baiknya apa yang dilakukan sama dia? Petanya. Bagaimana dia melakukan perbuatan baiknya? Melalui pikiran apa yang muncul? Bagaimana pikirannya? Saat pikirannya bermudita cita itu berarti kekuatan kama. Makanya kalau setan berbahagia dia akan mati. Kalau dewa marah-marah meninggal. Ya, ingat kalau lahir dalam dewa jangan marah-marah. Ya. Kalau terlahir dalam peta, berbahagialah. Nah, munculnya pikiran mudita cita ini bisa nggak saat terlahir di alam apa ya? Begitu. Ya, di alam peta. Bisa nggak muncul pikiran positif itu dalam diri kita? Ya, jadi dari sekarang sudah harus dilatih. Kalau melihat orang berbuat baik, ya, melihat orang melakukan sesuatu, kita merasa bahagia berbuka cita atas perbuatan baik mereka. Jangan semos-semos, ya. Ada bantepannya bilang semos-semos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu nggak bakal bisa. Dilimpahin pelimpahan jasa apapun mereka nggak bakal muncul. Pikirannya nggak terlatih. Tapi kalau mereka suka melihat orang berbuat baik, dia berbahagia, nah itu bakal muncul. Nah, perbuatan baik dia dari perbuatan baik dari pikiran positifnya muncul, memotong nama rupa yang sudah ada. Ini contohnya. Ini kekuatan pelimpahan jasa. Jadi bukan kekuatan pelimpahan jasa maksudnya kita berbuat baik sanak saudaranya berbuat baik yang membuat dia terbebas, bukan. Perbuatan baik sanak saudaranya hanya merupakan kondisi aja. Bagaimana dia bisa memunculkannya, meminta cita dalam pikirannya. Pikiran baiknya bisa nggak muncul dalam diri dia. Ya, jadi yang menolong dia sebenarnya siapa? Nah, itu. Ini cara bekerja kama. Ya, itu menurut kama. Perbuatan baik yang muncul dalam pikirannya itu yang membuat dia terbebas. Kalau mau terbebas di alam peta, ingat tuh rumusnya. Seni mati. Ya. Oh iya, nggak ada apa-apanya. Tapi pembuat baik tetap baik, ya, kama baik. Tapi bagi yang dilimpahkan tidak bisa menerima, tidak ada manfaat. Ya, makanya mesti belajar dhamma. Kita juga nggak tahu. Ya, makanya mesti belajar dhamma dan belajar praktek. Tapi waktu yang disebutkan yang dilimpahkan jasa itu bukan satu orang. Maksudnya
sanak saudara kita yang telah meninggal berarti banyak sekali. Jadi ada kemungkinan yang lain lagi. Ya, kalau Tapi satu kemarin nggak dijelaskan nama partai banyak. Yang ikut Patidana kemarin Tapi dalam masih 1000 umat kemarin gimana? Ada nggak dijelaskan? Kemarin kan Patidana di sini. Nah, kan kalau ada kan sama juga dengan ini. ya ini sebenarnya intinya di sini. Jadi bukan perbuatan dari sanak familinya yang mendukung dia, yang bahwa dia terbebas. Pikiran positif dia yang muncul. Kalau pikiran yang positif muncul, dia terbebas ke alam beta. Kalau pikiran buruk muncul di alam dewa, yang membuat dia putus di alam sana. Ya, bagaimana? Bisa terima? Pak, Ya, upadana kama itu lebih condong ke ahosikama ya? enggak. potong. Dia hanya fungsinya memotong. Gimana kasus dengan Anglima? Nanti sebentar lagi. Ada memang ya sebentar lagi kita bahas ya. Ada yang menjadi emosi yang memang sifatnya di sini ya istilahnya kalau namanya harus ada kondisinya, namanya emosi itu harus ada kondisinya ya, tidak tiba-tiba muncul. Harus dikondisikan. Tapi yang di sini intinya namanya kalau yang namanya upagataka dia memotong habis, jadi tidak ada kondisi untuk muncul lagi. Begitu satu kama dipotong, untuk selanjutnya putus, tidak ada hubungan lagi, tidak punya kondisi untuk berubah lagi. Ya, nanti kita bahas sebentar lagi ya. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya. Aku salah memotong, ku salah nama rupa. Ya. Memotong, ku salah nama rupa. Nah, di sini ada nama rupa yang kusalah. Ya, ada nama rupa. Nama rupanya kusalah, ya. Ada perbuatan berbuat baik, ya. Ada perbuatan buruk, bukan salah ya. Di sini ada perbuatan buruk, ya. Perbuatan buruk yang memotong nama rupa yang kusalah. Kalau nama rupa yang kusalah berarti di sini contohnya apa? Manusia. Ya. Namanya nama rupa yang baik, kusalah, pasti makhluknya manusia dewa enam kan? Nah, contohnya manusia. Nah, di sini ada perbuatan buruk yang dia lakukan mengkondisikan rusaknya nama rupa dia. Ya, seperti manusia mendapat kecelakaan. Dan contohnya ada. Kecelakaan, ya, kecelakaan apapun yang bentuknya, ya, membuat nama rupa dia menjadi rusak. Nah, rusaknya di sini bisa cacat, bisa bisa namanya yang rusak, ya, bisa rupanya yang rusak, bisa nama rupanya yang rusak. Tadi pertanyaan Bapak. Ya, kalau kecelakaan naik motor, geger otak, ya. Setelah geger otak dia lupa apa? Lupa sama itu misalnya pengen apa namanya? Saya nggak tahu bahasa kedokteran Indonesia ya. Dia itu lupa sama dia sendiri dia lupa, ada kan? Nah, sebenarnya fisiknya kalau dia lihat udah yang lecet-lecetnya udah sembuh, ya kan? Luka-lukanya sudah sembuh, tapi ininya nggak sembuh, batinnya, namanya nggak sembuh. Dia lupa, nama dia sendiri dia lupa, saudara-saudaranya dia lupa. Nah, itu namanya yang cacat. Ya, ada juga yang namanya nggak cacat, fisiknya yang cacat, kakinya patah. Kalau kakinya patah apa jadinya? Berarti sehat, batinnya sehat. Yang cacat fisiknya, kakinya patah misalnya. Nah, sekarang ada juga yang meninggal. Kalau yang meninggal, berarti nama rupanya cacat, dua-duanya habis, rusak. Ya, bisa terima. Berarti dia terlahir sebagai manusia, berarti nama rupanya kusalah. Ada perbuatan-perbuatan buruk yang lampau, yang sekarang yang dilakukan memotong nama rupa yang bagus ini. Ya, bisa namanya cacat, bisa rupanya cacat, bisa nama rupanya rusak.
Kalau rusak nama rupa ya udah, berarti pindah alam. Bagaimana? Mati sandinya apa? Ini cerita dalam yang cerita fisik, ya. Mati. Ya, kita ceritanya fisik dulu, ini cerita fisiknya. Nanti kalau cerita itu, cerita ini lain lagi. Ya, persatu kita cerita fisiknya. Ada fisiknya yang rusak. Selanjutnya baru kita bahas tadi sandinya. Ya, bagaimana? Kalau orang baik yang kecelakaan gimana? Ngomong aja. Orang baik stroke kan? Ya, kalau ini bisa orang baik, bisa orang buruk. Dia kan perilakunya itu salah. Ya, namanya manusia, ya. Selalu aku salah itu setiap saat bisa terjadi. Cuma saat ini ceritanya aku salahnya yang memotong. Ya, kecelakaan itu pasti ada perbuatan buruk yang mengkondisikan dia berbuatnya karma buruknya dia. Jadi karma buruknya itu memotong nama rupa yang sudah ada. Nanti kita bahas yang usalahnya gitu. Ya, setiap saat kita berbuat baik atau buruk kan, setiap saat kan. Sekarang kita selanjutnya, ini bagaimana? Bisa terima nama rupa yang rusak? Nah, sekarang aku salah memotong aku salah nama rupa. Memotong aku salah nama rupa. Nah, berarti di sini ada nama rupa yang aku salah. Ini ada nama rupa. Nama rupanya ini yang aku salah, ya. Perbuatannya juga aku salah, ya. Dalam sehari-hari dia melakukan aku salah gitu ya. Nah, perbuatan aku salahnya ini memotong nama rupa yang aku salah ini menjadi rusak, ya. Nah, ini contohnya begini. Namanya aku salah nama rupa pasti makhluknya apa? Apa yang empat, ceritanya anjing di sini, ya, anjing, ya, anjing ini sakit, punya penyakit rabies, sakit, kan rabies ya yang itu ya misalnya, digigit orang, gigit tuannya misalnya, gigit tuannya digigit, langsung apa nih? Dibunuh. Kalau namanya anjing punya penyakit rabies di orang, dia harus dibunuh. Jadi nama rupanya rusak. Ya, udah terlahir sebagai anjing, sakitan, rabies, gigit tuannya lagi. Udah deh, dokter bilang rabies ini ada penyakit rabies, bunuh dah. Ya. Nah, itu tapi nama rupanya Pati sandinya masih itu harus sugati ahibuka ya, tapi itu. Nah, ini yang ahibukanya nih kita ceritanya. Ya, jadi nama rupanya itu yang memang benar-benar apa yang punya makhluknya gitu. Nanti akan dibahas sama Pak Alex supaya lebih jelas nanti. Ya, dia punya Pati sandinya lain. Nah, minggu depan akan dibahas sama Pak Alex gimana itunya. Sekarang kita bahas sampai di sini aja. Batasannya kita hanya membahas ada perbuatan buruk yang memotong nama rupa yang buruk itu, sehingga nama rupa yang buruk itu rusak. Anjing, terakhir supaya anjing kan nama rupa yang buruk. Sakit ada rabies lagi diperiksa sama dokter gigit tuannya, rabies itu bilang, udah pasti ini dihilangkan.